Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan mengajak Anda pemirsa mendengar secara langsung bagaimana respon dari sejumlah masyarakat mengenai fenomena gerakan stop penggunaan sirine dan juga strobo di jalan raya. Kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami Prita Zega. Selamat malam, Zega, silakan. Ya pemirsa, ini lagi ramai di media sosial soal gerakan stop totot wuk-wuk begitu ya. Seperti saat ini tempat kami mengabarkan saat ini adalah di Jalan Kasablanca, di mana ini merupakan salah satu jalan yang memang ramai oleh kendaraan. Dan tadi sejak kami memantau sejak sore memang beberapa juga kendaraan yang masih membunyikan totot wuk-wuk begitu ya. Walaupun meskipun tadi kami melihat platnya ini juga plat merah ataupun juga kendaraan plat warga sipil begitu. Dan ini memang sedang ramai di media sosial. Kadang juga kita suka kesel ketika kita berangkat kerja ataupun mau pergi ke tempat sesuatu di tengah kemacetan. Ada saja orang yang suka membunyikan strobo ataupun sirine yang secara ilegal ini untuk berusaha untuk membelah kemacetan. Di tengah kemacetan di ibu kota Jakarta yang memang sudah setiap hari kita sering sekali untuk merasakan hal-hal seperti ini. Namun memang ini juga berefek kepada kendaraan-kendaraan yang sah begitu, yang memang mendapatkan hak untuk membunyikan sirine. Tak jarang juga warga memberikan kekesalannya begitu untuk kendaraan-kendaraan tertentu, di mana pemirsa tadi juga kami sempat menanyakan kepada warga-warga di sini bahwa mereka kadang suka kesel begitu, meskipun memang saat ini pihak kepolisian sudah mulai menertibkan bagi kendaraan-kendaraan yang non darurat, apalagi mereka yang menggunakan strobo ataupun sirine yang secara ilegal. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang kepada salah satu warga di sini yang memang juga mempunyai kendaraan mobil begitu. Izin Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh berdiri Mas? Ya. Mas, dengan Mas siapa? Sumardi. Bang Sumardi ya? Iya. Bang Sumardi ini lagi ngapain di sini Mas? Lagi nongkrong aja dulu, nunggu hindarin macet. Oke. Iya. Mas, ini kan lagi ramai di media sosial ya, soal gerakan stop totot wuk-wuk begitu ya. Mas sendiri udah tahu belum itu? Udah tahu. Ya. Tapi pernah merasakan belum sih Mas soal sirine dan strobo yang ilegal itu? Pernah ngerasain. Cuman risih gitu. Lagi kan suka bawa kendaraan, ya kan. Bawa kendaraan, suka di belakang, suka ada yang buru-buru gitu kan. Kita juga kalau memang ambulan, ya ambulan kita kasih aja. Tapi kalau memang kadang pejabat atau plat merah gitu, kadang saya berpikir, iya warga sipil, kadang karena ke pejabat gitu, kadang berpikir gitu, ini orang bisa ngasih apa sih buat negara sama masyarakat sampai buru-buru. Maksud saya rasain aja sama masyarakat macet-macetan di sini gitu aja. Jadi agak risih gitu-gitu doang sih yang ilegal itu. Ini kan ada banyak nih kendaraan-kendaraan yang sudah memakai stiker stop totot wuk-wuk. Kalau Mas sendiri mendukung nggak sih gerakan itu? Mendukung sekali. Maksudnya gerakan itu maksudnya lebih ditindak lah gitu aja sih, gitu aja. Nah. Mas, ini apa mungkin harapan untuk aparat untuk lebih menegakkan mungkin bagi mereka yang suka memakai sirine ataupun strobo ilegal? Iya, harapannya ya pihak kepolisian lebih patroli lagi lah gitu, maksudnya di lapangan, belikan cekan, bener nggak ada izinnya, bener nggak dia mempunyai bener nggak dia kepentingannya bener-bener buat masyarakat apa buat pribadi gitu. Jadi kan memang udah ada emang aturannya kan, nggak boleh kan gitu aja sih, harapannya lebih ini aja, kepolisiannya lebih ditindak gitu aja. Apa sih menurut Mas sanksi yang pas untuk mereka yang menggunakan strobo ilegal tersebut? Kalau untuk ilegal, kalau memang nggak ada izinnya ya lebih disangsikan ya ganti rugi suruh bayar atau kurungan lah gitu aja berapa bulan untuk kendaraannya biar nanti efek jerah buat dia gitu aja sih. Nah. Terima kasih banyak ya Pak Sumardi. Nah itu dia pemirsa, tadi memang tak jarang ya, tadi seperti warga tersebut mengatakan bahwa seringkali di tengah kemacetan banyak sekali strobo-strobo ilegal yang menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan kita akan coba tanya sekali lagi. Permisi Mas. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Ya. Mas, dengan Mas siapa? Mas Rahman. Oke. Mas Rahman, sudah tahu belum sih ada gerakan stop totot wuk-wuk itu Mas?
Iya sudah tahu. Gimana Mas tanggapannya sebagai masyarakat? Ya keberatan sih, mengganggu kalau kata saya mah. Kalau bisa ya ditindak lah gitu. Oleh pihak Iya, kepolisian kepolisian. Sama satu lagi saya minta sama yang knalpot brong itu, kalau yang nyemprot muka tuh. Oh, oke. Iya, kalau lagi di macet itu ganggu juga tuh. Tolong ditertibkan ya. Apa sih? Tapi pernah ngerasain Mas di tengah-tengah kemacetan tiba-tiba ada yang strobo. Wah, pernah sering. Oh. Sering. Ganggu juga sih cahayanya ganggu juga, iya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mas. Nah, pemirsa, itu dia tadi beberapa tanggapan yang disampaikan oleh warga dan mereka mengharapkan agar pihak aparat juga memberikan sanksi yang sesuai dengan para kendaraan-kendaraan yang memang membunyikan sirine ataupun strobo ilegal ini, meskipun mereka bukan kendaraan darurat begitu. Demikian, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Prita Zega sudah bertanya-tanya mengenai respon dari masyarakat. Selamat malam. Saya mau kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, mendengar apa suara dari masyarakat yang ingin kemudian ditindak tegas pelaku-pelaku yang tidak semestinya menggunakan sirine maupun strobo tersebut, Pak. Sejauh ini pihak kepolisian bagaimana, Pak? Sudah sejauh mana penindakan yang diberikan kepada orang-orang ataupun pengendara yang tidak seharusnya menggunakan sirine maupun strobo ini, Pak? Ya, jadi penindakan yang kami lakukan sejauh ini, kami ada datanya dari jumlah penindakan kita, baik itu yang menggunakan strobo, yang menggunakan sirine, dan ini kita lakukan secara menyeluruh, itu baik dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polres. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa memang ada beberapa kendaraan-kendaraan yang pada saat kita anggota menemukan penggunaan strobo sirine itu, kita langsung melakukan upaya paksa dengan membuka dan menyita strobonya itu dan termasuk sirinenya. Nah, karena kalau kita lihat kualifikasinya, karena begini, penggunaan sirine dan strobo itu, yaitu kendaraan dinas kepolisian itu sudah ada aturannya. Artinya tingkat pencahayaan daripada sirine dan strobo itu sudah diatur, termasuk bunyi daripada sirine itu sendiri. Nah, kadang-kadang yang ilegal ini itu malah justru melebihi daripada penggunaan daripada pihak kepolisian atau dalam hal ini petugas. Nah, kita sudah banyak sekali melakukan upaya penindakan dan ini juga merupakan suatu sekali masukan yang bagus kepada kami. Kami akan pasti akan melakukan peningkatan penindakan terhadap penggunaan strobo maupun sirine ini. Okay. Dan tadi juga ada titipan terkait masalah knalpot. Kalau knalpot kita sudah berjalan dan kita selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa penggunaan knalpot juga sangat mengganggu. Begitu, Mbak. Oke, akan dilakukan penindakan. Tapi penindakan dan juga sanksi seperti apa sih, Pak, yang diberikan? Ya, jadi untuk penggunaan knalpot kemudian sirine yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu ada di undang-undang itu, yaitu dengan denda kurang lebih sekitar 500.000 dan juga dengan kita melakukan pembinaan kepada mereka, termasuk dengan mencatat plat nomornya, sehingga nanti ini bisa menjadi poin pada saat nanti penilangan ini, kita akan lakukan pemblokiran pada saat dia akan melakukan perpanjangan STNK. Ini adalah risiko-risiko yang mereka lakukan apabila masih menggunakan strobo maupun sirine. Oke, baik. Tentunya penindakan ini masih akan terus didalami oleh pihak kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian. Pak Jusri, kalau Anda melihat sanksi yang bisa diberikan bagi para pelanggar tentunya yang tidak seharusnya menggunakan sirine maupun strobo ini, sudah sesuaikah menurut Anda? Oke, sanksi yang ada memang maksimal itu kan 250.000. Oke, 250 ini kecil. Tetapi sebagai gambaran perilaku salah atau yang tidak tepat di jalan itu banyak hal yang lebih berbahaya ya dibandingkan dengan sirine atau strobo ini. Memang strobo sirine ini impactnya adalah kemampuan kognitif orang pada saat dia mengemudi, dia ditotot-totot itu, dia seakan-akan diintimidasi, dia bisa salah mengambil keputusan, panik, cemas dan lain-lain sehingga dia bisa hilang kendali ya. Tapi itu dampaknya ya. Nah, dalam menjawab sanksi tadi, saya melihat seluruh sanksi yang ada dalam penegakan hukum di sini di Indonesia ya masih rendah sih, asal sekedar saja gitu. Seluruh rata-rata seluruh kecuali ada kematian ya. Yang lain itu
asal-asal saja 250.000, 500 yang efek jerahnya kurang gitu. Coba 5 juta gitu, itu sekali ya buat kaget-kagetan ya. 5 juta juga mungkin sebagian orang yang memasang strobo pada mobil-mobilnya mereka pun mungkin nggak begitu berarti. Apalagi sudah ada kiris dan lain-lain. Mereka nggak mengeluarkan effort untuk mengeluarkan biaya tersebut. Jadi sanksi tersebut, angka tersebut menurut saya rendah. Untuk seluruh penegakan atau sanksi hukum di dalam hal lalu lintas ya. Perlu dipertimbangkan untuk ke depan agar efek jera dari sanksi tersebut cukup begitu. Pak Faisal, ini perlu dipertimbangkan karena sanksinya sejauh ini masih kurang, masih lemah kalau kata Pak Jusri. Ya, terima kasih Pak Jusri. Sebenarnya kalau untuk sanksi, ya kalau kita bandingkan dengan harga daripada sirine dan strobo ini kan jauh. Apalagi kalau menggunakan yang merek Wellen itu yang rata-rata harganya 2 juta sampai 5 juta. Tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana dia itu tadi yang sampai oleh Pak Jusri, empati. Ya, empati dan dia sadar diri bahwa kendaraan saya ini apakah salah satu kendaraan yang menurut undang-undang itu bisa menggunakan rotator atau sirine? Tidak. Nah, tadi kami juga siang melakukan juga Zoom yang sama. Ada juga masyarakat menyampaikan bahwa kadang-kadang masyarakat kita ini karena punya mobil baru, mobilnya bagus dan sebagainya, akhirnya dia menambahkan aksesoris berupa sirine dan rotator. Nah, sehingga ini merupakan salah satu upaya untuk mencari perhatian. Nah, ini juga kita harus sampaikan bahwa memang kadang-kadang kami dari kepolisian tidak ada henti-hentinya untuk menyampaikan sosialisasi, menyampaikan penindakan, baik dalam bentuk teguran, kemudian tilang dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan terus, baik di jalur arteri, kemudian dalam kota, tol semua kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan adanya viral seperti ini, masyarakat juga harusnya memberikan sedikit empati, ya, apalagi kalau sudah jam-jam rawan macet itu pagi sampai jam 10, sore dan sebagainya itu kadang-kadang memang kami sendiri pun petugas kepolisian juga, saya sendiri pun kalau misalnya jalan menggunakan mobil dinas di belakang saya tutup itu mobil pribadi, saya langsung nggak mau berhenti, nggak mau minggir, saya ngasih tahu Bapak nggak boleh menggunakan seperti ini karena ya kan mengganggu pengguna jalan yang lain dan urgensinya seperti apa sebenarnya kan gitu. Dan bahkan sekarang mohon maaf menteri-menteri dan sebagainya juga banyak yang menggunakan pengawalan itu hanya pada saat kondisi-kondisi yang urgensi. Seperti kemarin ada beberapa yang izin sama kami, sama Pak Kakor, silakan karena memang ada hal yang sangat mendesak, silakan. Tapi kami ingatkan bahwa penggunaan sirine, kemudian suara sirine dan turbo ini kita kurangi semaksimal mungkin. Apalagi pada saat menjelang maghrib, kemudian Anda melewati rombongan atau kegiatan yang pemakaman dan sebagainya, itu kita minta jangan sekali-sekali menggunakan suara sirine. Ya, masjid, kemudian malam hari dan sebagainya. Nah, itulah gunanya ada lampu isyarat yang digunakan oleh di kelengkapan kendaraan dinas itu. Karena begini Mbak, penggunaan sirine, penggunaan rotator itu di mobil dinas itu kita sudah desain sedemikian rupa, itu maksimal atau seminimal mungkin tidak mengganggu masyarakat. Bahkan kendaraan dinas kami yang menggunakan rotator yang di belakang itu kita sudah membuat mendesain itu bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Karena memang Pak Yusri pasti tahu bahwa kendaraan dinas kepolisian itu belakangnya juga yang harus ada. Karena pada saat-saat tertentu itu semua harus dinyalakan. Pada saat kami ada mendatangi TKP, sudah melakukan kegiatan-kegiatan pengalian arus dan sebagainya. Karena untuk memberikan juga isyarat bahwa ada petugas yang melakukan kegiatan kepolisian. Nah, artinya terima kasih sekali lagi Pak Yusri, terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih empati lagi, bisa lebih menyadari lagi bahwa totot ini sangat meresahkan sekali, terutama yang ilegal. Tapi di sisi lain juga kami mohon kepada masyarakat, artinya kendaraan-kendaraan yang memang berikan prioritas untuk diberikan jalan, diberikan akses, segera diberikan. Dan kita sering melihat bagaimana di luar negeri itu, begitu ada ambulans, begitu ada damkar, begitu ada yang datang TKP, mereka langsung diberikan jalan. Kita juga berharap Indonesia bisa seperti itu. Oke, baik, itu harapan kita semua dan mudah-mudahan tidak kita temukan lagi begitu baik di media sosial maupun secara langsung penggunaan sirine maupun strobo yang tidak seharusnya. Terima kasih Pak Jusri sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Faisal sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak Yusri.